King, my God, forever. You lift me up from the valley of fallen world. 'Cause your love is in me. All the things that I see. All my days I give you praise. All my life trust in your hand. All my way you stand by me. I will magnify you, oh Jesus. All my days I give you praise. All my life trust in your hand. All my way you stand by me. I will magnify you, oh Jesus. Show me your way, Lord. I will walk in your righteousness. You love my soul. I will sing as long as I live. 'Cause your love is in me. All the things that I see. All my days I give you praise. All my life trust in your hand. All my way you stand by me. I will magnify you, oh Jesus. All my days I give you praise. All my life trust in your hand. All my way you stand by me. I will magnify you, oh Jesus. Cause your love is in me. All the things that I see. All my days I give you praise. All my life trust in your hands. All my way you stand by me. I will magnify you, oh Jesus. All my days I give you praise. All my life trust in your hand. All my way you stand by me. I will magnify you, oh Jesus. Dalam dunia selamat pun tak ada yang percaya selamat didapatkannya. Karena Tuhan telah janjikan semua itu, diutus anaknya datang ke dunia. Yesus datang selamatkan isi dunia dengan salib dan darahnya di Golgota. Di sanalah dia tebus dosa semua dengan darah suci selama-lamanya. Bagi yang percaya, teguhkan imanmu. Kuasa itu hanya Tuhan punya. Ha, ha, ha. Percayalah semua yang di dalam dunia,
dan kemuliaan-Mu pun teguh. Tes, tes, tes. Shalom Jemaat GKA. Halo, apa kabar Jemaat GKA? Sebelumnya kenalin dulu ya, nama aku Rema dari Yoya GKA. Ini kenapa nih? Lagi nyari apa Kak? Ini udah mulai? Udah dong, udah dong. Maaf, maaf, maaf. Aku lagi cari tiket Coldplay. Oh, nyari tiket Coldplay. Iya nih, lagi rame nih tiket Coldplay, jadi Bener banget. maaf ya. Kenalan dulu ya. Oh iya. Aku Michael dan Aku Rema. Rema, kita dari Lightning Community. Yes, kita seperti biasa, kita mau berbagi informasi dan maaf ya, tadi aku masih cari-cari, ya gitulah. Lagi rame banget nih tiket Coldplay. Betul banget. Kayaknya, Ya, wah pokoknya itu range harganya Kak Michael lihat kan. Dari 800 sampai yang 11 juta Kak Michael. waduh. Makanya dari tadi aku cari-cari kayak gitu, mana ya yang mau ngasih aku gratisan gitu kan. Siapa tahu ada yang mau kasih gratisan gitu kan. Coba, siapa tahu jemaat di dalamnya. Waduh, boleh banget ya. Oke, ya. Gimana Kak Michael? Kita kan Kak Michael, aku pernah lihat ya Kak Michael, konser Coldplay itu kayaknya seru banget, kayak orang pada lompat-lompat, warna-warni. Nah apalagi aku lagi mikir nih Kak Michael, kita ibadah hari ini juga nggak boleh kalah semangat kayak orang Pasti dong. Kita masa Coldplay yang datang baru sekali ini kan kita semangat, Betul. tapi kan kita nggak boleh kalah semangat juga dengan ibadah mingguan kita kan ya. Dan hari ini, ibadah hari ini juga akan dilayani oleh Abuna ya, jam 10 pagi di gereja ITC Permata, Grand ITC Permata Hijau lantai 7. Dan juga ibadah ini akan ada di YouTube ya, nanti akan ditampilkan jam 2 siang. Jadi kita terus mendorong untuk jemaat untuk datang sama-sama nih di tempat kita ibadah sama-sama secara onsite jam 10 pagi. Betul Gitu banget. Rep. Jadi buat jemaat aku ada info juga. Jadi untuk ibadah kenaikan akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Mei pada pukul 10 dan akan dilayani oleh Pastor Ivan MAOT MAPS. Yes, terus juga kita banyak banget nih wadah-wadah untuk para jemaat tadinya. Selain kita ada ibadah reguler umum tadi jam 10 dan ibadah kenaikan tadi, kita juga ada ibadah Women Ministry yang bulan ini akan diadakan pada tanggal 20 Mei jam 10 pagi dilayani oleh Umina at Yusuf Rondi. Jadi untuk para ibu-ibu, para wanita-wanita, jadi ada wadah untuk mereka untuk sama-sama kumpul ya nanti ya di sini ibadah sama-sama. Nah tadi udah ada ibadah umum, Ya. ibadah woman. Nah kita juga ada ibadah Family Week. Oke. Nah, Family Week ini ada di minggu ketiga dan untuk bulan ini akan diadakan berarti tanggal 21 Mei. Dan tetap jam 10 pagi dan akan dilayani oleh Pendeta Himawan Hadira Harja MSC dengan topik mengembalikan fungsi imam dalam keluarga. Wah keren banget ya, mengembalikan fungsi imam dalam keluarga. Ini penting banget, banget. apalagi di Family Week ini kayaknya ada sangkut pautnya dengan tema kita bulan ini ya? Yes. Iya Rema, Iya. boleh di-spill tema kita bulan ini apa Tema sih? kita bulan ini keren banget sih Ya. temanya Laughing Father atau Waduh, susah ya ngomonginnya, Laughing susah Father. ya apalagi kita cowok-cowok yang bakal menjadi father ya enggak? Waduh. Oke mungkin nanti bisa dibahas ya selama bulan Mei ini tentang tema tadi. Dan juga untuk Yoya juga kita ada wadah sebagai untuk anak-anak muda berkumpul ibadah bersama-sama akan diadakan seperti biasa jam 10 dan di bulan ini akan diadakan jam 10 pagi tadi dan akan dilayani oleh PS Ivan Hak. Dan ini akan tentunya membahas dengan tema yang sama tadi. Yes, betul banget. Oke. Nah untuk selanjutnya Kids Ministry akan melakukan kegiatan olah vokal, jadi untuk latihan nyanyi. Untuk anak berusia 6 sampai 15 tahun nih, jadi mungkin untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya anak, bisa banget untuk didaftarin dan bisa langsung hubungin ke Kak Esther nih. Oke, dan satu lagi tambahan untuk Kids Ministry juga nanti akan ada food bazaar ya Betul banget. untuk hotdog. Di depan Jadi situ. ya, jadi untuk para jemaat jangan lupa untuk mampir untuk mendukung para adik-adik kita di Kids. Dan juga untuk mungkin informasi yang
kita terlewat atau apa, semuanya akan ada di sosial media kita ya, lengkap ya. Betul. Kita ada Instagram, TikTok juga, ada YouTube juga, dan Facebook. Jadi untuk jemaat mungkin yang mau mencari informasi lebih juga bisa datang dan main ke sosial media kita. Oke, ini yang ditunggu-tunggu ibadah kita hari ini akan sebentar lagi kita mau mulai. Yes. Kita langsung serahkan ke Kirita. Selamat beribadah. Baik, terima kasih untuk host kita yang luar biasa, Michael dan Rema. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ada kembali di dalam bait Tuhan yang kudus. Tuhan begitu baik, Bapa kita selalu setia, selalu memimpin dan menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Untuk itu saatnya kita mau datang ke hadirat Tuhan, mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau puji Dia, kita mau ucapkan syukur, naikkan pujian dan sembah kita hanya bagi Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mau mendengarkan pastoral message berikut ini melalui multimedia. Salam sejahtera keluarga Imamat yang Rajani. Memasuki bulan yang baru ini, kita mau memulai dan menjalaninya dengan penuh rasa syukur atas berkat Tuhan, perlindungan, dan penyediaannya yang terus dinyatakan di dalam hidup kita. Subtema kita di bulan ini adalah Loving Father atau Bapa yang mengasihi, di mana kasihnya yang begitu besar telah dinyatakan di dalam Kristus yang menghampiri realita manusia, sehingga kita semua sampai sekarang dapat merasakan dan mengalaminya. Kasih Bapa menyapa semua orang, memperbaiki yang rusak, dan mengubah sejarah manusia. Sehingga kita semua yang percaya kepada Kristus dipulihkannya menjadi anak-anaknya, menjadi ahli warisnya, menjadi keluarga Imamat yang Rajani. Para hamba Tuhan di bulan ini akan membagikan pesan tentang Bapa yang penuh kasih ini. Bagaimana kita mengalaminya sendiri, bagaimana kita membagikannya kepada orang lain. Oleh karena itu, kami mengundang semua orang bergabung dengan kami untuk mendengarkan pesan yang powerful dan menginspirasi ini. Terakhir, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk terhubung dengan sosial media GKA untuk mendapatkan info-info yang terbaru. Mari kita terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, kasih Ibu sepanjang hidup, sepanjang masa, kasih Bapa di sorga memberikan kita hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Baik jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Sama-sama kita mau mengatakan pengakuan iman gereja Kemah Abraham. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, junjungan yang ilahi dan Mesias kami. Firman Tuhan yang sehakikat, sederajat dan melekat dengan esensi Tuhan. Sudah bersama dengan Tuhan sejak semula dan tidak diciptakan. Untuk keselamatan manusia, Ia turun dari surga, dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menjadi manusia sepenuhnya, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan akan datang dari sana dalam kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan apostolik, satu tubuh Kristus, satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Aku menantikan kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Beshem ha'af wehaben weruah hakodes Elohe echad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah di mana kami boleh bersekutu pada saat ini Bapa. Itu semua karena kasih karunia yang berasal daripada-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami hari lepas hari. Dan kami percaya berkat-berkat-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Karena hanya Engkaulah satu-satunya yang layak dipuji dan layak ditinggikan. Kamu pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kamu urapi setiap kami yang melayani. Kau juga urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu pada pagi hari ini. Abuna Yusuf Roni, tutup bungkus dia senantiasa dengan kuasa darah-Mu yang kudus Bapa. Dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu.
Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, junjungan agung kami yang ilahi, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita mau berikan sorak kemuliaan yang bagi Tuhan kita, Raja kita yang lebih dahsyat lagi. Mari kita sambut Tuhan dan Raja kita, Yesus. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ya, ada terukur kasih-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, menyatakannya padamu Bapa. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus doaku, menebus setiap kami. Ya, masuk. Haleluya. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sama-sama katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Hanya Engkau yang layak, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Berikan sorak kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan dan Raja kita. Kami mau sambut Engkau Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau katakan, terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Hanya Kau yang layak, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Engkau yang layak, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari umat Tuhan katakan sama-sama, kasih-Mu Yesus. Mari nyatakan, terima kasih Yesus. Darah-Mu untuk tebus dosa. Bersama katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hati. Tiada yang lain, hanya Engkau yang layak Tuhan. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah
Jemaat saja katakan. Dengan segenap hati kami Tuhan, hanya Engkau yang layak. Dengan segenap jiwa, mari angkat suaramu katakan layaklah, dipuji dan disembah. Segenap hati kami Tuhan, kami mau katakan layaklah Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Dengan segenap hati kami mau katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama kita mau katakan, menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Sekali lagi kita mau katakan, ku nyanyi Hosana hanya bagimu, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak dipuja, Kau layak dipuja, Kau layak dipuja, Kau yang layak dipuja, Kau layak dipuja. Oh, Kau yang layak dipuja, ditinggikan. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sebab hanya Kau yang layak ditinggikan, dipuja, diagungkan. Tidak ada nama lain selain Engkau, Yesus Juru Selamat kami. Kami akan terus bersorak bagimu, hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau salam kiri kanan depan belakang. Dia sungguh baik. Amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you, thank you. Sebab hanya nama-Mu yang baik Tuhan, tidak ada nama yang lain. Sama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit. Siapa Dia? Raja, kuasa maut, hidupku. Yes. Dan Yesus Raja Damai. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat. Panggil namanya Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh, Dia sangat baik. Siapa? Yesus
sangat baik. sangat baik. Yesus. Kiri kanan tunjuk katakan Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Katakan Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Thank you. He's so good to you and me. Amen. He is so good to you. Tunjuk kiri kanan depan belakang. He is so good to me. Yesus, Jesus, He's so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Sekali lagi kita mau lihat kiri kanan depan belakang. He is so good to me. He's so good to me. Woo! Hallelujah. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to you. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you. Sama-sama katakan Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sorak kemuliaan bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Pada saat pagi ini kita akan melihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab itu kami mau bangkit bagi Tuhan. Kami mau nyatakan syukur kami. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Tuhan. Katakan Dengarlah panggilan untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Tuhan. umat pilihan Tuhan. Dengarlah panggilan untuk menggenapi Firman-Nya sekaranglah waktunya. Kami mau berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bersama-sama katakan bukan bagi menyatakan kemuliaan, bukan bagi menyatakan kebesaran, sampai setia untuk berteduh semua hidup menabur. Yesus junjungan Raja segala raja. Sama-sama Raja. Tepuk tangan yang meriah bagi Raja dan segala raja. Sama-sama kita semua umat pilihan Tuhan. umat pilihan Tuhan. Dengarlah untuk menggenapi sekarang ini. Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Siap-siap katakan bukan tapi nyatakan kemuliaan. Kami mau bangkit bagi Yesus. Nyatakan kebesaran sampai setiap detik semua hidup mengaku. Yesus, Yesus Kristus junjungan Raja segala raja.
Raja, Raja, dengan iman percaya katakan Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terus bagi Raja di atas segala raja, menaikkan suara kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Pada saat ini kita akan merayakan yang namanya kenaikan Yesus. Amin. Dia naik ke surga supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna. Amin. Amin. Kita pelan-pelan sama-sama katakan. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan. Katakan. Saya mau dengar jemaat Tuhan. Sampai setiap semua lidah Yesus, Yesus Kristus di junjungan kita, Raja segala raja. Pelan-pelan katakan, ku kan bangkit. Kami mau bangkit terus bagi Yesus. Come on. Woo. Sampai setiap semua lidah Yesus segala raja. Dialah Raja. Dialah Yesus. Sama-sama. Sekali lagi sorak bagi Raja di atas segala raja. Dia yang sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya. Sebelum ilmu berkembang, ya, sebelum arkeologi berkembang, sebelum ilmu sejarah berkembang, metode-metode penafsiran berkembang, Alkitab sudah ditulis lebih dulu. Itu penting. Nah, Tuhan sebagai Bapa yang sempurna, kenapa konsep ini dimunculkan oleh Tuhan? Adalah satu-satunya untuk membuktikan kebaikan Bapa. Ya, sekaligus memulihkan kegagalan manusia sebagai Bapa. Jadi kalau di ruangan ini semua laki-laki sebagai bapak gagal, itu memang catatan dari Alkitab. Ya, tidak ada bapak yang berhasil. Bapak gagal. Kita juga produk dari bapak-bapak yang gagal. Alkitab melukiskan kegagalan manusia sebagai bapak, ditampilkan bagaikan galeri lukisan dari Adam, Nuh, Abraham, Yakub, Eli, Daud, Salomo, Ayub, dan sebagainya. Semua contoh gagal. Karena nanti akan muncul sesuatu yang dikatakan oleh kitab Roma tadi. Kitab Roma ini dikatakan di sini karena satu orang dosa masuk. Waktu Adam. Belum ada hukum Taurat. Belum ada segala sesuatu. Dosa sudah ada duluan. Bagaimana manusia kemudian menyadari bahwa dosa inilah yang membuat manusia gagal. Manusia gagal. Lalu muncullah hukum Taurat. Musa sebagai penulis hukum Taurat. Hukum Taurat itu untuk kaca pembesar bahwa dosa itu ada di dalam diri manusia. Dosa itu bisa berakibat yang sangat besar kalau ditangani oleh penguasa-penguasa yang kejam, kita lihat. Tetapi dia tidak nampak. Dia kecil bagaikan atom, tapi punya kekuatan yang sangat besar.
Karena itu dikatakan di sini pelanggaran Adam itu dicatat dan ini menjadi satu pokok. Ya. Dikatakan ayat 15, kasih karunia tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua telah jatuh di dalam kuasa maut. Coba ucapkan bersama. Jauh lebih besar lagi apa? Kasih karunia Tuhan. Jangan lupa kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari dosa. Dan karunia Tuhan itu dilimpahkannya atas semua orang. Karena satu orang, atas semua orang, karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara, pada waktu Musa menulis hukum Taurat, sudah ada gambaran-gambaran ini. Alkitab itu penuh sekali dengan gambaran. Gambaran itu biasanya nyata kan, kalau gambar itu nyata. Kalau lukisan itu tidak real, tapi melukiskan sesuatu. Itu bedanya gambar dan lukisan. Lalu dikatakan dengan jelas sekali bagaimana gambaran tentang apa yang diinginkan dikatakan di sini. Saya ingin mengajak kita melihat dulu. Begini, supaya ilustrasi ini gampang ditangkap. Saya tidak mencari ilustrasi di luar Alkitab tapi dalam Alkitab. Tuhan itu ada sisi belakang, ada sisi depan. Ada sisi belakang, ada sisi depan. Mungkin saudara baru dengar kata ini. Tapi kata ini sudah lama sekali. Sebelum saya lahir, sudah dilahirkan oleh John Wesley, oleh Calvin, Johannes Calvin. Sudah ada. Ya, mungkin kita baru digali lagi, baru dengar lagi. Karena itu, karena akhir-akhir bulan ini adalah mengingatkan pelayanan daripada John Wesley dari Gereja Metodis, maka saya mengungkapkan kembali konsep ini yang punya titik persamaan yang ditulis juga oleh John Stott di dalam oleh Calvinis. Tuhan itu ada sisi belakang dan sisi depan. Sisi belakang Tuhan itu namanya Ahor dalam bahasa Ibrani, Ahor. Dan itu ada riwayatnya di dalam kitab Keluaran 33 ayat 18 sampai ayat 23. Kita lihat, coba ditayangkan ayat 18 sampai ayat 23. Kita lihat, perhatikan. Tapi jawabnya, jawab Musa ini ya. Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tuhan ingin, Musa punya keinginan untuk melihat kemuliaan Tuhan itu apa. Karena dia menyembah Tuhan. Tetapi firman-Nya Tuhan menjawab, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku di depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia, apa? Kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Itu otoritas kedaulatan Tuhan. Ketika saudara membaca ini, saudara rasa bersyukur enggak? Saudara perhatikan sini. Aku memberikan, ya, memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi. Jadi otoritasnya itu ada pada Tuhan, kuberi. Kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Itu hak Tuhan. Coba nanti malam baca kembali ayat ini dalam saat teduh, dalam berdoa. Dahsyat sekali kita ini.
Siapakah aku orang berdosa ini tidak beda dengan manusia-manusia yang lain. Tapi engkau mau mengasihani aku. Engkau mau memberikan kasih karunia. Sedangkan itu hak Tuhan. Tuhan berhak untuk melewatkan itu. Dan banyak orang dilewatkan itu. Tapi kita dipilih. Ibadah kita tidak sempurna. Hidup kita juga tidak jadi pilihan teladan. Ya. Jangankan teladan orang, teladan rumah tangga, teladan bagi diri kita sendiri tidak menjadi teladan. Tapi kenapa engkau berikan kasih karunia itu kepadaku? Lalu, ya, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Ini mulai puncaknya. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi Tuhan tidak menunjukkan wajahnya kepada Musa. Karena Musa penulis hukum Taurat. Keren, nabi besar bagi bangsa Yahudi, orang Israel. Sampai hari ini dikagumi, hukumnya diikuti. Tapi engkau tidak punya hak untuk memandang wajahku. Sebab semua orang yang memandang wajahku pasti mati. Tolong ingat ayat ini, semua orang. Ya. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, ya, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Di lekuk itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku. Sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku. Dan engkau akan melihat apa? Ahor. Belakangku. Belakangku Ahor. Ya, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Bicara belakang kepada Musa. Bicara hukum Taurat, berbicara dosa. Belakangnya Tuhan itu hukuman Tuhan terhadap dosa. Sekali lagi, belakangnya Tuhan, sisi belakang Tuhan, Ahor adalah hukuman terhadap dosa. Hukuman terhadap dosa adalah maut. Karena itu muncul istilah. Setiap berbicara belakang itu selalu negatif. Main belakang. Dibelakangi. Ya. Apalagi? Anda punya perbendaharaan kata belakang banyak? Ya. Wah. Dia main belakang. Pengkhianatan terhadap suami atau istri. Kata belakang. Kata belakang tidak ada positifnya. Selalu negatif. Belakang. Itulah Taurat. Masih banyak lagi. Ya. Wah, dia main belakang nih orang. Ya. Dia licik, dia mendahului. Apalagi dalam dunia politik main belakang itu sudah biasa. Belakang membelakangi. Itu istilahnya. Ya. Orang datang melihatkan muka, dia pergi menihalkan punggung. Ya, artinya tidak berbekas. Ini penting. Lalu di mana sisi mukanya Tuhan? Di mana sisi mukanya Tuhan? Dulu hanya burem
dalam arti samar, dalam arti bayang-bayang. Pada ayat 34, pasal 34 maksud saya, Keluaran 34. Kita lihat dulu ini, supaya kita mengerti kenapa nanti konsep apa itu. Ayat yang kelima, 34 ayat kelima. Turunlah Tuhan dalam awan. Lalu berdiri dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Saudara tahu kalau awan menutupin kelihatan tidak? Tidak terlihat. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan. Adonai penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya. Kepada keturunannya yang ketiga, keempat. Itulah hukum Taurat. Sisi depan Tuhan itu lebih ditonjolkan kasih karunia, pengampunan, belas kasihan. Kita masuk pada Yohanes 1 ayat 18 dulu. Ya, kita pelan-pelan supaya kita mengerti betul. Saya tidak ingin berkhotbah dengan pikiran saya. Saya ingin firman Tuhan yang diberitakan. Yohanes 1 ayat 18. Ya, kita lihat. Tidak seorang pun yang pernah melihat, ya, kalau melihat Tuhan berarti mati. Tetapi anak tunggal Tuhan Bapa yang ada di pangkuan, muncul istilah Bapa. Dialah yang menyatakan. Jadi Yesus itu sisi mukanya Tuhan. Yang kita bisa lihat tanpa mati. Kenapa? Karena kematian sudah ditebus oleh Yesus. Jadi agama yang sibuk dengan hukum itu sisi belakangnya Tuhan. Kita sudah masuk kepada sisi mukanya Tuhan. Sisi mukanya Tuhan itu adalah pribadi Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Tapi anak yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang Esegesato, menyatakan muka Tuhan. Menyatakan belas kasihan Tuhan. Menyatakan kasih Tuhan. Menyatakan. Karena itu Tuhan kita lebih senang disebut Bapa. Karena rata-rata kita manusia ini punya bapak yang gagal. Dan kita sendiri menjadi bapak yang gagal. Supaya kita tahu kita ada bapak yang kekal, yang tidak pernah gagal menjadi bapak kita. Katakan amin. Ya itu. Lewat Yesus. Coba kembali. Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17. Tadi 18 mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Ini sisi mukanya. Kita lihat bersama. Yohanes 1 ayat 17. Ya. Ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa? Musa hanya memberikan sisi belakang Tuhan. Yesus memberikan sisi wajahnya Tuhan. Amin. Ya ini jelas. Karena itu kita nanti bakal ketemu muka dengan muka. Enggak belakang dengan belakang lagi.
Nah, supaya sisi muka ini lebih jelas lagi, ya, Yohanes 1 ayat 14, mundur ke belakang. Yohanes 1 ayat 14. Kita melihat, supaya kita tahu dulu dasarnya ini. Ya. Jadi siapa yang bisa memperkenankan kita menghampiri Bapak, menyebut Bapak, ya Aba, ya Bapak. Dan berhadapan muka dengan muka. Ini ibadah, ini muka dengan muka. Karena kita mendasarkan dalam nama Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Tolong sambung. Kemuliaannya yang diminta oleh Musa. Tapi lewat Yesus kita bisa melihat sisi depannya, yaitu kemuliaannya. Yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh apa? Kasih karunia dan kebenaran. Luar biasa. Taurat hanya sampai pada sisi belakang. Tapi lewat Yesus kita sudah mendapat sisi wajahnya, mukanya, rupanya. Karena itu digambarkan dia dalam rupa. Ya, tapi kita lihat dulu. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah apa? Ia adalah apa? Gambar Bapa. Yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Coba kita lihat lebih jelas. Ia adalah wajah. Sisi muka daripada Tuhan. Kita bisa melihatnya tanpa binasa, bahkan beroleh hidup yang kekal. Segala sesuatunya. Itu dikatakan Kolose ayat yang ke-15. Ayat yang ke-19 sekarang. Ayat 19. Supaya lebih tegas lagi. Karena seluruh kepenuhan Tuhan berkenan diam di dalam seluruhnya. Orang kalau tidak suka bilang apa istilahnya? Buang muka kan? Dia buang muka. Dia tidak akan pernah lagi membuang muka. Dia tidak akan memunggungi kita lagi. Hanya karena Yesus yang sudah menebus saya dan saudara. Amin. Luar biasa. Dahsyatnya kasih itu. Dirindukan oleh orang perjanjian lama untuk melihat kemuliaannya wajahnya. Musa sudah hebat, penulis hukum Taurat. Yang diberikan Tuhan langsung dari jari Tuhan. Jarinya. Tapi yang datang wajahnya dan seluruh kepenuhannya lewat siapa? Yesus. Karena itu iman Kristen itu bergantung pada pribadi Yesus. Bukan soal agama. Tanpa Yesus tidak ada arti. Mau saudara ibadah hari Sabtu, hari Minggu yang benar merasa mau ibadah apa saja. Tidak ada. Tidak ada artinya. Karena itu kita diminta untuk menjadi sama, serupa dengan dia. Dia sudah menunjukkan rupanya, sekarang kita harus serupa dengan dia. Jadi ketika orang melihat kita, lihat ada Yesus. Ada cerminan. Dengan mata apa tidak tahu kita. Tapi air muka Kristus ada pada setiap orang yang selalu memandang wajahnya. Saudara berdoa memandang wajahnya, dapat percikan cahayanya.
Saudara tersungkur, saudara menyembah dia, memuji dia, melayani dia dengan ikhlas. Percikan wajahnya ada pada kita dan orang bisa melihat. Ini kesaksian yang hakiki. Bukan karena kita teriak-teriak nama Yesus, Yesus, Yesus. Bukan. Ada Yesus tidak dalam diri kita. Itu penting. Itu sisi mukanya. Saya kasih contoh saja sisi belakangnya. Untuk menegaskan tadi. 1 Raja-Raja 14 ayat 9. 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-9. Ya. Supaya kita bisa melihatnya. Bisa ditayangkan ayat ini. 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-9. Coba kita lihat sisi belakang. Tadi sisi muka sudah jelas, sisi belakang yang digendakin, yang ditunjukkan. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau. Yang telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan. Sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Tolong sambung. Kata belakang itu selalu kata negatif. Kata hukuman, kata dosa, kata kejahatan, kata kelicikan, kata pengkhianatan. Itu semua kata belakang. Tidak salahnya istilah itu muncul di tengah manusia. Ya, dia main belakang. Penyuapan, penyogokan. Pokoknya di sini terhambat, jalan belakang. Jalan belakang. Ya, itu selalu konotasinya negatif. Disinilah letaknya kembali. Supaya kita kembali kepada Bapa. Setelah saya menjelaskan sisi ini. Ya. Jadi seorang Bapa, ini saya masuk pada hal yang praktis ya. Yang praktis. Kita sudah tahu apa yang Tuhan berikan. Sisi muka Tuhan itu adalah kemuliaan. Bapa yang penuh kemuliaan. Kata Bapa muncul terus. Ya, itu bukan karena patriarkat, tapi karena memang konsep idealnya Tuhan untuk menjelaskan kepada manusia betapa Dia mengasihi manusia. Dia menyebut dirinya Bapa. Bapa kami di surga. Bapak punya kehormatan, punya martabat. Ya, Bapak itu punya martabat. Tetapi itu di depan keluarganya kan, di depan keluarganya. Sebelumnya saya gambarkan begini. Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, diselamatkan oleh Dia, amin. Ya. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini, maka Dia apa? Dia apa? Saya kurang jelas dengarnya, apa? Maklum sudah umur ya. Ngomong jangan pelan-pelan. Telah apa? Kita sudah terima apa? Karunia. Jangan lupa di balik karunia itu Dia berkorban. Korban di balik karunia itu. Anak-anak menerima semua dari bapaknya. Dia tidak tahu perjuangan bapaknya, korban bapaknya, pengorbanan bapaknya. Luar biasa. Kita hanya terima, wah hadiah. Tak lupa di balik itu ada pengorbanan. Kita di hadapan karena Dia begitu besar mengaruniakan. Kan di balik kata itu masa kita tidak tahu perjuangannya. Yesus sampai merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Itu pengorbanannya.
Jangan lupa pengorbanan Bapak. Jadi kalau kita sebagai Bapak, pengorbanan kita tidak dihargai nggak apa-apa. Memang sudah harus seharusnya begitu. Ya. Itulah. Itu Bapak. Tapi bagaimanapun kita harus menghormati. Ada kehormatan Bapak, ada martabat Bapak. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Supaya kita masuk pada yang praktis. Kita belajar. Ya, sama-sama belajar. Ya, Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Karena ayat ini, maka semua harga anak laki-laki menjadi nilainya tinggi. Tapi jangan lupa nanti ada posisinya. Langsung ayat 4. Ya. Seperti apa? Anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada, saudara mengerti maksud ayat ini? Anak-anakmu itu seperti anak panah di tangan pahlawan bapaknya. Anak bisa menjadi anak panah itu karena bapaknya, didikan bapaknya, ajaran bapaknya. Pola kita mendidik mungkin zaman sekarang sudah berbeda. Tidak main pukul lagi. Tapi otoritas kehormatan Bapak tetap harus ditegakkan di tengah keluarga. Tidak bisa tidak. Demikianlah nanti anak-anak itu. Kan tadi ayatnya nyambung, jadi jangan dipotong. Ini tidak berbicara anak panah itu, ini mengambil kiasan anak panah. Yang harus diluncurkan di kemudian tepat pada sasaran. Berhasil. Karena itu nanti kita lihat bagaimana bisa proses seperti ini. Jadi tidak mudah kita mendidik anak sekedar kasih makan lalu tinggalkan. Silakan babysitter yang ngurus, tidak bisa. Coba ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ya, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Karena dia berhasil mendidik anak-anaknya. Jadikanlah anak-anak kita menjadi anak-anak panah. Ketika kita memanah kita punya sasaran. Kita ingin sasarannya tepat. Ya. Siapa yang bertanggung jawab? Tetap Bapak. Tapi jangan lupa. Ada peranan lain. Ya, dari tadi saya tidak ngomong Bapak, Ibu saja. Ya. Begini, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah ngomong begini, terima kutuk dan hukuman begini. Lalu Adam menamai istrinya siapa? Ibu segala manusia. Kenapa dia tidak berani menyebut dia Bapak, itu Ibu? Kan kalau berani menyebut istrinya ibu berarti dia malu karena gagal. Ibu. Ini bicara ibu. Tadi sudah kita lihat. Mazmur 128 ayat 3 juga. Mazmur 138. Ini. Istrimu akan menjadi apa? Seperti pohon anggur yang subur
di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Nah, carilah istri yang pohon anggur. Ya. Pohon anggur yang subur. Siapa pokok anggur? Yesus. Carilah jodohmu yang ada Yesus dalam hidupnya. Kalau tidak ada Yesus, tidak jadi pokok anggur. Pokok anggur yang subur di dalam rumah. Dia yang mengandung, dia yang mendidik, dia yang membesarkan, dia yang menjaga kesehatan anak. Memang dia cerewet. Karena pohon anggur banyak carangnya yang harus dipotong. Sehingga anak-anaknya tumbuh seperti pohon zaitun. Pohon zaitun, tahu zaitun? Sebanyak apapun kita makan, dia kesehatan. Termasuk minyak zaitun. Anak-anakmu menjadi apa? Tunas pohon zaitun. Tidak akan membuat engkau kolesterol, darah tinggi. Tapi sekarang anak tidak jadi pohon zaitun. 3, 4. Ya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, jadi laki-laki yang dapat istri pohon anggur. Coba renungkan, ya. Sambil tidur di sebelah, jodohku ini pohon anggur atau bunga bangkai. Atau benalu gitu ya. Renungkan gitu. Ya, kita lihat bersama-sama. Tapi sebelumnya ngaca dulu sendiri. Aku sudah jadi bapak atau belum? Itu. Punya istri. Ayat yang ke-6 coba. Ayat 4 tadi. Melihat anak-anak dari anak-anakmu. Sesungguhnya ayat 6. Dan melihat ayat yang ke-6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Melihat anak dari anak-anakmu, cucumu. Damai sejahtera atas Israel. Dia melihat luar biasa, turun-temurun. Ada lagunya, We Adore, Wador. Ya, turun-temurun, diberkati oleh Tuhan. Kenapa dalam Alkitab anak selalu berhubungan dengan cucu? Kadang-kadang anak menjengkelkan tapi cucu enggak menjengkelkan, itu saudara. Agak beda saudara ya. Jadi yang belum punya cucu sabar. Saudara, jengkellah terhadap anakmu. Tidak apa-apa, anak menjengkelkan. Nah, itu. Jadi inilah martabat kehormatan keluarga. Dalam kehidupan ini kita melihat dan renungkan ayat-ayat ini. Dan Bapak adalah Bapak sebagai imam. Nah, sekarang bicara Bapak. Sudah belum kita? Bapak sebagai orang yang beriman. Sebagai imam maksud saya. Sebagai imam. Ayub pasal 1 ayat 5. Ayub pasal 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku telah berbuat dosa dan telah mengutuki Tuhan di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Luar biasa. Dia berdoa buat anak-anaknya.
John Wesley, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Karena ibunya bernama Susana, setiap malam mendoakan anak-anaknya, menyebut nama anak-anaknya sambil mencucurkan air matanya. Anak-anaknya mendengar itu, betapa ibunya berdoa terus menerus buat anak-anaknya satu persatu. Maka kedua saudaranya, John Wesley dan Charles Wesley, hamba Tuhan yang luar biasa. Charles Wesley menghasilkan lagu-lagu ibadah sampai hari ini luar biasa. Lagu-lagu kegerakan yang terjadi. Ibu, Bapak, berdoa buat anak-anak kita. Amin. Ya, satu persatu. Kita lihat itu Ayub. Masih banyak sebetulnya ayat-ayat yang lain. Tetapi saya ingin mengajak begini. Coba kita lihat bahwa ayah sebagai imam yang selalu mendoakannya. Saya lupa tadi. Masih kecil, John Wesley, Charles Wesley sudah ditinggal oleh ayahnya. Ibunya yang menggantikan bapak yang menjadi imam bagi keluarga itu. Jadi itu yang penting fungsinya sebagai imam. Tapi sekaligus juga harus sebagai guru. Ya, sebagai guru. Ulangan 32 ayat yang ke-7. Ulangan 32 ayat yang ke-7. Ingatlah pada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia akan memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakan kepadanya, kepadamu. Tanyakan ke siapa? Bapakmu. Jadi bapak-bapak itu harus ngikutin. Jangan nanti anaknya, pokoknya udah sekolah minggu, tanggung jawab sekolah minggu lah. Masa bodoh lah anakku mau dapat pengajaran apa. Enggak bisa. Dia harus menjawab tadi dapat belajar apa di sekolah minggu. Dia harus bisa meluruskan. Dengan waktu yang lebih tenang. Karena dia tempat bertanya. Bapak itu tempat bertanya. Dia menanyakan segala sesuatunya. Ya. Ulangan 6 ayat 2. Ulangan 6 ayat 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu, langsungkan ayat yang selanjutnya, ya, ayat yang ketiga. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah dengan setia supaya baik kepadamu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Adonai Tuhan nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lanjutkan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Artinya mengajarkan tentang Tuhan supaya dia tidak keliru. Sehingga ini menjadi doa orang Israel dalam setiap pembukaan doanya. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhan itu adalah Tuhan yang Esa. Lanjutkan ayat 5. Kasihilah Adonai Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu supaya hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Itulah tugasnya. Semua turut ambil bagian. Sehingga
rumah kita menjadi sekolah tentang Tuhan, tentang iman. Sudahkah rumah kita jadi sekolah? Nah ini, tidak harus sekolah itu duduk di bangku dan sebagainya. Tapi ya, minggu lalu saya sudah bicara, makan bersama itu menjadi ritual bagi orang Yahudi. Karena dalam duduk makan bersama kita bisa berbicara. Dari hal yang ringan sampai hal yang serius. Ibu bapak menjadi guru. Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah apa? Didikan ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan apa? Ajaran ibumu. Bapak, ibu menjadi guru dalam rumahnya. Sehingga kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Luar biasa. Saya percaya ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga menjadi tanggung jawab. Bapak adalah guru, anak-anak dan tanggung jawab semuanya. Ayat yang terakhir supaya kita baca bersama, tahu apa artinya. Filipi pasal 3 ayat 13. Filipi pasal 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Tolong sambung. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan kepada ya. Karena belakang selalu negatif. Jangan terikat terpenjara dengan masa lalu. Karena masa lalu itu selalu menyakitkan dan tidak baik. Arahkan hidup kita ke masa depan. Sekali lagi coba ayat tadi ditayangkan, jangan buru-buru dihilang. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku apa? Melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri. Ya, karena kita sudah tidak melihat punggung Tuhan. Tapi kita melihat sisi wajah Tuhan. Sisi depan. Kita tidak ahor lagi. Dikatakan. Lanjutkan ayatnya. Ya. Dan berlari-lari kepada tujuan. Berlari-lari kepada tujuan. Jangan lupa tujuan. Kenapa Petrus tenggelam? Karena dia lirik kanan dan kiri. Dia tidak fokus. Selain tidak fokus, bisa saja begini. Saya berpikir lain. Tuhan, aku ingin juga berjalan seperti Engkau. Datanglah ke sini. Wah. Setelah dia bisa, dia ternyata bisa. Saya bisa. Hebat kali aku ini. Bisa jalan di atas air. Tenggelam dia, saudara. Begitu kita merasa diri kita hebat. Merasa diri kita mampu dan baik. Tenggelamlah engkau, saudara. Selagi engkau memfokuskan hanya karena Yesus. Hanya karena Yesus. Dalam Yesus engkau sembuh. Dalam Yesus iblis keluar. Itu bukan karena kita yang ngusirnya. Jangan lupa kita nyebut nama siapa? Nama Yesus. Yesus penyembuh, Yesus pengusir setan. Yesus, bukan kita-kitanya sekedar ngomong aja. Bukan berarti pendeta itu hebat. Lalu dapat karunia yang luar biasa. Lebih dekat daripada kita dengan Tuhan. Enggak. Karena Yesusnya yang disebut. Mintalah apa saja yang kau minta. Dalam namaku, aku akan berikan, begitu ayatnya. Ya, dalam nama Yesus. Terus ayatnya tadi. Ya, berlari-lari ke tempat tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Ya, itu dikatakan di sana. Jadi itulah yang disebutkan dari ayat Filipi. Supaya kita sekali lagi, setiap sisi belakang
Itu sudah kita tahu, dan sisi depan. Kita sudah menerima kasih karunia. Berhadapan wajah dengan wajah. Amin. Ya, jadi kasihan Musa ya. Sudah taat hukum Taurat, hanya bisa melihat sisi belakang Tuhan. Ya, dibelakangi. Tidak dianggap dalam Yesus. Mari kita berdoa. Kita naikkan pujian betapa baiknya Bapa itu kepada kita. Kita naikkan pujian Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidup. Kita bangkit berdiri, katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Katakan lagi, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Pernah berakhir. Pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Bapakku, Kau segalanya. Katakan lagi, tak pernah berakhir. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Biar hanya keyboard saja. Tuhan menamakan dirinya Bapa.
adalah konsep Tuhan untuk menunjukkan tentang kasih setianya, kemurahannya. Lewat anaknya dia telah menyatakan wajahnya, sisi depannya. Belas kasihan, kasih karunia, pengampunan, pemulihan, semuanya. Kita datang kepadanya, kita mohon kepadanya. Ya Aba, ya Bapa. Kami sudah menerima itu semua. Engkau punya hak, engkau punya kedaulatan untuk menentukan siapa yang kau pilih, siapa yang kau kasihi. Tapi kami bersyukur kami bisa menerima ketetapan itu. Panggilan Tuhan. Kami menyadari kami tidak layak. Tapi ketidaklayakan kami telah ditebus oleh Kristus. Dia yang menebus kami, membebaskan kami. Dia yang menghapus sisi belakang. Dan dia memberikan sisi muka wajahnya, depannya. Karena itu kami harus meninggalkan semua yang di belakang. Kami tidak boleh terpenjara lagi dengan masa lalu. Mengingat kegagalan kami, ketidakberhasilan kami. Kami melihat ke depan janji-janji-Mu yang penuh. Pemulihan, berkat, berlipat kali ganda. Kesehatan, kekuatan. Jemaat yang percaya, katakan kebaikan Tuhan ini, jemaat saja. Tak pernah berakhir. Dengan iman katakan. Tak pernah Bapakku. Katakan lagi, jemaat saja, tak pernah berakhir. Bapakku, kau segalanya. Katakan lagi, Bapakku. Ya, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Kristus Yesus, syukur, terima kasih, terima kasih Tuhan, sembah Dia, haleluya. Dan tetap berdiri. Saudara yang mau didoakan, angkat tanganmu. Yang lain tutup mata. Biarlah Tuhan sendiri yang melihat permohonan dan kebutuhanmu dengan tangan-tanganmu yang teracung. Bapa di sorga, kami sangat percaya Engkau memandang kami muka dengan muka. Di dalam Kristus Engkau telah menunjukkan wajah-Mu. Wajah belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu, pengampunan-Mu, pemulihan-Mu. Semuanya Engkau berikan, Engkau limpahkan. Engkau menyajikan segala sesuatu di hadapan-Mu, muka-Mu. Karena Kristus kami menerima itu.
Kami percaya anak-anak-Mu yang mengangkat tangan punya permohonan khusus. Pribadi lepas pribadi. Jawablah, berikanlah, kabulkanlah, wujudkanlah segala permintaannya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang mengalami pergumulan-pergumulan Engkau berikan jalan keluar, kelepasan. Dan berikan kemenangan-kemenangan itu. Sehingga kami merasakan belas kasihan Bapa. Di dalam ibadah kami nyata Engkau hadir. Terima kasih Bapa. Semua ini terjadi karena satu nama, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami pada pencobaan. Melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Luar biasa ada pencerahan pada pagi hari ini. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Abuna untuk pelayanannya. Kita mau terus berdoa buat Abuna. Senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan. Dan sertai dalam pelayanannya kemanapun Abuna pergi, dimanapun Abuna melayani. Banyak jiwa boleh diselamatkan dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Baik, ada beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Pertama adalah persembahan hari ini diperuntukkan untuk perbendaharaan, yaitu media persembahan perbendaharaan. Dan bagi jemaat yang ada di dalam ruangan ini yang ingin mempersembahkan persembahan secara langsung, di depan sudah tersedia 2 kotak persembahan, juga di beberapa tempat persembahan di dalam ruangan ini. Silakan jemaat boleh dapat masukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang sudah dipersiapkan. Dan persembahan kini jauh akan lebih mudah dan praktis dengan menggunakan kris. Bisa dengan GoPay, Dana, ShopeePay, OVO, dan link aja. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah mempersembahkan persembahan. Kiranya semuanya ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Info ibadah. Ibadah kenaikan akan dilakukan pada hari Kamis pada tanggal 18 Mei 2023 pada pukul 10 pagi. Dan akan dilayani oleh Pastor Ivan Hak, MAOT, MAPS. Ibadah Women Ministry pada tanggal 20 Mei jam 10 pagi akan dilayani oleh Umina @Yusuf Roni. Keluarga yang sehat butuh dipimpin oleh imam yang kuat yang menakodai kapal keluarga untuk menjadi keluarga imamat yang rajani. Bagaimana mewujudkan hal ini di tengah tuntunan peran yang lebih dari masing-masing orang tua dalam kehidupan yang semakin kompleks ini? Ikuti kupasannya dalam ibadah Family Week GKA Church pada hari Minggu pada tanggal 21 Mei 2023 jam 10 WIB yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Himawan Hadi Raharja MSC dengan topik mengembalikan fungsi imam dalam keluarga. Mau menang dalam persaingan masuk sekolah unggulan, mau masuk perusahaan idaman, dan mau punya banyak teman yang mendukung dan berdoa untuk cita-citamu? Yuk gabung dengan kita di ibadah Yoya minggu depan yang diadakan bersamaan dengan ibadah raya jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Ivan Hak, MAOT, MAPS. Dan ingatlah untuk membagikan informasi ini kepada keluarga, sahabat, dan kerabat untuk berbagi berkat. Kelas olah vokal bagi anak akan segera dimulai. Segera daftarkan diri untuk anak-anak yang berusia 6-15 tahun karena hanya ada beberapa spot yang tersedia. Rugi banget loh kalau nggak daftar karena banyak banget benefitnya dan pastinya karena gurunya yang keren.
Daftar di lobi depan atau ke Kakak Esther di nomor 08516 154 7007. Baik, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang bagaimana berusaha menggalang dana buat aktivitas mereka di tahun 2024 dan sekaligus belajar menjadi pengusaha dengan menjual hotdog yang enak banget. Jangan ngiler ya, ibadah belum selesai loh. Terakhir mari kita dengarkan penjelasan Abuna tentang Bible Study Tour yang akan sedikit tertunda dan akan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2023. Yaitu di mana perjalanan Yesus dalam kehidupan baik di Galilea maupun di Yerusalem. Acap kali ketika kita membaca Alkitab, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Karena budayanya, lokasinya, zamannya yang sangat berbeda sekali. Tetapi di sana kita nanti akan menyelidiki bersama, mempelajari, mendalami bersama bahwa peristiwa-peristiwa itu apa sebenarnya yang dimaksud dan disebut di sana. Dan setelah itu kita akan memperoleh sesungguhnya makna-makna baru bahwa apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan kita selama ini ketika kita membaca Alkitab, kita memperoleh jawaban, tapi sekaligus kita memiliki bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang lain yang tentu baik di dalam orang Kristen sendiri yang tidak mengerti latar belakang, peristiwa, lokasi-lokasinya, saudara dapat menjelaskan. Itu sudah bersaksi dalam kehidupan saudara, keuntungan-keuntungan yang kita peroleh. Jadi kesimpulannya, perjalanan kita ini lebih banyak Bible Study Tour. Jadi bukan tour biasa, tetapi Bible Study. Kita ingin mendalami lokasi-lokasi itu sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang tertulis di dalam Alkitab. Supaya gambaran kita secara menyeluruh kita dapat melihatnya. Itulah yang menjadi harapan saya, pemikiran saya, sehingga perjalanan ini perlu diadakan. Lain kali kita akan mendalami lagi, yaitu perjalanan-perjalanan perjanjian lama. Kita akan mendalaminya juga di dalam lokasi, peristiwa, sejarah, bahkan tempat-tempatnya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Bapa, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu.
Jika engkau mendengarkan suara Adonai Tuhanmu, dijawab dengan amin. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni segala usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah bakul dan tempat adonanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah suami dan istrimu. Diberkatilah anak menantumu dan cucu-cucumu. Diberkatilah orang tuamu dan saudara-saudaramu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Engkau tidak akan menjadi ekor tetapi kepala. Engkau tidak akan meminta-minta tetapi memberi. Engkau tidak akan mengemis tetapi kaya. Engkau akan menjadi berkat di tengah dunia ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat siang dan selamat hari Minggu. Selamat menikmati kebaikan Tuhan.